Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia. Saat ini, jumlah penduduk di Indonesia berada di angka sekitar 255 juta penduduk. Pada tahun 2035, jumlah penduduk di Indonesia diprediksi akan mencapai angka sekitar 305 juta penduduk. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, Indonesia ternyata menjadi negara paling konsumtif di dunia, negara pengguna sosial media terbesar di dunia, dan ironisnya, negara dengan perkembangan sains dan teknologi paling lambat di dunia. Padahal, untuk kebutuhan sekaligus menangani permasalahan penduduk, kita sangat memerlukan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, tentunya kita juga memerlukan lahan dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk berbagai keperluan masyarakat. Sayangnya, kondisi kualitas dan kuantitas lingkungan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Kondisi lingkungan kita saat ini sangat tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, di mana setiap penduduk pasti selalu membutuhkan air, membutuhkan energi, membutuhkan pangan, membutuhkan bahan-bahan mentah untuk properti dan kebutuhan rumah tangga, kemudian membutuhkan lahan untuk kawasan permukiman, serta membutuhkan pekerjaan yang berkelanjutan. Tidak lupa, setiap satu orang penduduk pasti menghasilkan sampah, serta menghasilkan buangan yang kemudian disebut limbah padat dan limbah cair. Beberapa tahun terakhir, selain kualitas lingkungan yang semakin menurun, kondisi kebencanaan serta perubahan kondisi iklim dan cuaca yang belakangan ini sering terjadi, turut mengancam kehidupan masyarakat. Dari paparan tersebut, kita perlu mekanisme yang komprehensif dalam mengatasi problem pertumbuhan penduduk dan dampak turunannya, serta mekanisme dalam mengatasi menurunnya kualitas lingkungan. Tentunya, tindakan yang dilakukan tidak bisa sembarangan, harus berdasar pada ilmu pengetahuan yang sesuai dengan praktek-praktek yang berbasis pada sains dan teknologi. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks, di tingkat pendidikan tinggi, lahirlah jurusan atau program studi khusus yang fokus dan concern terhadap kondisi lingkungan. Jurusan atau program studi ini adalah teknik lingkungan, yang berada di beberapa universitas, institut, dan sekolah tinggi di Indonesia. Secara sederhana, teknik lingkungan adalah jurusan atau program studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan pendekatan ilmu dan teknologi. Aspek yang menjadi perhatian utama teknik lingkungan adalah air, udara, tanah, energi, limbah, kesehatan, keselamatan kerja, dan kebencanaan. Cakupan ilmu di teknik lingkungan termasuk tidak terbatas, karena perubahan kondisi lingkungan selalu dinamis, baik itu lingkungan alami, buatan, maupun lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi, bisa dikatakan bahwa teknik lingkungan menggabungkan banyak bidang ilmu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Secara lebih detail, teknik lingkungan merupakan ilmu dan teknik terapan dari teknik sipil, teknik geodesi, teknik pengairan, teknik kelautan, teknik arsitektur, teknik planologi, statistika, biologi, kimia, fisika, kesehatan masyarakat, ekonomi, manajemen, sosiologi, antropologi, hukum, keselamatan kerja, kebencanaan, sistem informasi, dan klimatologi. Biasanya, di beberapa institusi pendidikan tinggi, teknik lingkungan dibagi menjadi beberapa bidang minat dan keahlian, seperti ilmu dan manajemen lingkungan, perencanaan dan perancangan teknologi, serta adaptasi dan mitigasi bencana. Dengan bidang ilmu yang kompleks, maka dijamin mahasiswa dan lulusan teknik lingkungan memiliki banyak skill dan kemampuan yang siap diaplikasikan di berbagai lini untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu, di mana kita bisa menempuh pendidikan di bidang teknik lingkungan? Ada beberapa universitas, institusi,
dan sekolah tinggi yang memiliki jurusan atau program studi teknik lingkungan. Misalnya di wilayah Indonesia Barat, ada Universitas Tanjung Pura, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Bakri, Universitas Pasundan, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UPN Jogja, dan Institut Teknologi 10 November, serta Universitas Airlangga. Di Indonesia Tengah, ada Universitas Lambung Mangkurat, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Sementara, di Indonesia Timur, belum ada institusi pendidikan tinggi yang fokus pada permasalahan lingkungan. Jadi, jika kamu peduli terhadap lingkunganmu, mari bergabung bersama kami di Teknik Lingkungan di seluruh penjuru negeri. Salam hangat kami, Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.